Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini luar biasa begitu ya. PKB resmi ya usung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024. Ya, ini luar biasa. Berarti capresnya sudah ditentukan begitu ya. Akhirnya wakilnya mungkin bisa saja Pak Airlangga, bisa saja Pak Muhaimin begitu karena ini bentuknya koalisi besar. Katanya begitu ya. Tetapi melihat ini bahwa sudah ada ya jenisnya ya untuk menentukan menjadi calon presiden yaitu adalah Pak Prabowo ya. Di situ sudah fix begitu ya. Tetapi melihat ini semua apakah benar bahwa Caimin akan menjadi wakilnya begituan. Walaupun dia mendukung tapi kalau ada rayuan-rayuan untuk menjadi wakil presiden lagi di koalisi yang lain bisa saja ya Muhaimin mau begitu ya. Karena pada akhirnya politik kita masih dinamis begitu ya. Tapi arahnya saya lihat sudah jelas bahwa ya ingin menggandeng Pak Muhaimin di situ begitu. Ini menjadi kekuatan terbesar sebenarnya ya dalam hal ini, tapi melihat ini kan ada citra masing-masing begitu ya. Tergantung masyarakat lah yang menilai begitu ya. Tetapi kalau kita melihat Pak Airlangga menjadi wakil di situ, saya rasa tambah kuat begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentarnya. PKB resmi usung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024 ya. Ini mainkan Pak, ini seru nih ya, bisa ada 3 paslon ya. Prabowo Muhaimin ya, Anies AHY, Ganjar Giring ya. Jadi kalau 3 calon, wah sangat mudah sekali Anies Baswedan memenangkan Pilpres ini begitu ya. Ini baru kompetisi yang baik dalam berdemokrasi ya. Kalau mau jadi menteri lagi kenapa harus jadi capres? Dukung saja capres yang lebih baik. Betul sekali, ini komentar-komentar netizen banyak pro dan kontra begitu ya. Bakal seru tuh kalau Prabowo, Khofifah, Anies Baswedan, JK ya, Ganjar dan RK. Mantap ya. Nah gitu dong, 3 paslon lebih seru. Jangan seperti 2019 cuma 2 paslon, partainya diborong semua sama Jokowi. Ini ya sakarepmu. Ini banyak sekali 3 periode ya. Nitip Muhaimin jadi wakilnya ya biar kami lebih mudah untuk mencoblos yang lain. Ini banyak sekali kritikan atau memberikan statement di situ, tapi menarik begitu ya. Ini bagian dari aspirasi masyarakat ya. 3 pasangan capres cawapres mantap, gaskan ya. Gue dukung Prabowo, dulu dukung Jokowi, tapi jangan karena berbeda pilihan. Lu menghujat apa yang gue pilih. Kita masing-masing mempunyai alasan tersendiri mengapa mendukung capres tertentu. Jangan karena politik terus jadi berantem, betul begitu ya. Kita negara demokrasi modern ya. Kita saling menghargai satu sama lain, gagasan-gagasan yang ia lakukan begitu ya. Tetapi berbeda para cebong dan buzzer yang kemudian hari ini membangun polarisasi yang ada saat ini begitu ya. Orang di bahkan agama pun ya sering dia dipolitisasi begitu ya. Ini sangat kacau begitu ya. Bahkan selamat buat PKB, semoga istiqomah ya. Ini si Imin nih oportunis orangnya yang ngebet banget pengen jadi presiden. Ya karena pada akhirnya PKB sudah besar hari ini begitu ya. Banyak ya pendukung-pendukungnya, relawan-relawannya begitu ya. Wajar kalau ingin dia menjadi wakilnya begitu. Tetapi kalau ingin jadi capres saya kira jauh begitu, kecuali warga netizen bersatu di situ begitu ya. PDIP ketar-ketir suara Jawa Tengah ya, Jatim terpecah habis ya, kasihan Anies ya, sepertinya batal jadi capres. Saya tidak begitu, saya kira tidak. Karena Anies Baswedan satu-satunya ya di koalisi perubahan yang sangat solid hari ini begitu ya. Walaupun Partai Demokrat dirayu, PKS juga ada bumbu-bumbu akan masuk Pak Sandi di situ, tapi nyatanya ya solid luar biasa begitu dibandingkan dengan yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKB resmi usung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Partai Kebangkitan Bangsa PKB sepakat mengusung Ketua Umum Partai Demokrat ya, Partai Golkar ya, Partai Gerindra ya Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden RI pada pemilu di 2024. Keputusan ini diambil ketika penandatangan kerjasama antara PKB dengan Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat ya. Bahkan dari itu tanda tangan piagam kerjasama sebenarnya mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden itu sudah disentul ya waktu itu. Jadi otomatis kami ya terikat itu semua. Kami laporkan kepada pertemuan koalisi dengan Partai Gerindra, kata Ketua DPP PKB ya. Ini sangat menarik begitu. Kalau memang ini berarti ada 3 poros, ada 3 ya calon hari di 2024 ya. Ya akan semudah kalau Anies Baswedan ya memenangkan ini begitu ya. Kenapa? Karena ada 3 poros begitu. Apalagi 3 pecalon begitu ya.
Menurut dia, keputusan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden itu hasil pembicaraan antara Muhaimin atau Caimin dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Itu dibahas berdua Prabowo dengan Muhaimin itu empat mata, ungkap anggota DPR fraksi PKB. Bahkan PKB dan Gerindra, kata dia, sudah memutuskan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden, sudah bicara dari hati ke hati. Maka dari itu, Faisal menyebutkan koalisi besar PKB dengan Gerindra dan Partai Golkar ini masih dalam proses pembahasan untuk komposisi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan Partai Golkar diamanatkan untuk mengusung Pak Airlangga menjadi presiden. PKB dan Gerindra memutuskan mengusung Prabowo capres. Ini dalam proses supaya tuntas pembicaraan di awal memang sangat penting dan krusial. Supaya tuntas di awal agar di belakang tidak ada. Walaupun kata dia hari ini P3 menyampaikan umumkan Ganjar Tetapi ini kan menarik kalau Muhaimin menjadi wakilnya Pak Prabowo itu semakin menarik kalau memang Pak Airlangga masuk ingin menjadi cawapres, saya kira jauh begitu Karena komitmen dari partai P3 dan Gerindra itu sudah dari awal begitu. Tiba-tiba ingin datang lalu kemudian bergabung di situ terus ingin menjadi wakil. Saya kira tidak begitu Kalau sebagai partai pengusung silahkan begitu. Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin memaparkan simulasi koalisi inti antara Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan Partai Golkar untuk memilu presiden di 2024. Kini berdua partai sudah menjalin kerjasama masing-masing dengan partai politik lainnya. Bahkan dalam situasi dan kondisi bahkan PKB bertemu dengan AHY terus kemudian sebentar lagi mungkin Pak Prabowo akan bertemu itu begitu. Diketahui PKB sudah jalin kerjasama dengan Partai Gerindra yang diketahui Prabowo Subianto diketuai oleh Prabowo Subianto dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Lalu Partai Golkar yang diketuai Airlangga Hartarto sudah kerjasama dengan PAN pimpinan Zulkifli Hasan. P3 diketuai Muhammad Mardiono dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu KIB Semuanya itu bubar begitu Tetapi P3 dicap sebagai pengkhianat itu begitu Tetapi kalau misalnya dalam demokrasi sah-sah aja seperti itu begitu. Maka dari itu Caimin mengatakan pertemuan hari ini dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan dilakukan lebih intensif lagi sampai pada hari H yang dianggap tepat mendeklarasikan bakal calon presiden. Saya kira kalau Caimin tidak menjadi wakil di sini rugi banget PKB begitu Karena kekuatan PKB hari ini dipastikan menang di situ begitu. Kalau gagal wallahu alam begitu Tetapi saya kira kalau yang lain selain bukan cawapres dia jangan mau begitu karena PKB itu besar hari ini begitu. Bahkan ketua Caimin juga mengatakan tidak menutup kemungkinan berbagai peluang simulasi nama-nama antara Prabowo Subianto Airlangga maupun dirinya sendiri untuk dipasangkan pada kontestasi pada demokrasi 5 tahunan nanti. Bahkan simulasi itu tidak menutup berbagai peluang apakah Prabowo Muhaimin atau Prabowo Airlangga atau Airlangga Muhaimin itu masih proses yang akan kita jalani. Nah nanti malam saya juga silaturahmi halal bihalal dan itu juga menjadi bagian kerjasama untuk membesar koalisi jelasnya. Ini kan sangat memungkinkan sudah jelas bahwa Muhaimin menjadi wakilnya Pak Prabowo. Kira-kira seperti itulah secara realistis saja begitu. Tetapi secara dinamis mungkin Pak Airlangga akan memasukkan di situ begitu atau Airlangga Muhaimin akan memasukkan di situ wallahu alam. Tetapi yang jelas kalau Muhaimin Airlangga pupuslah harapan Pak Prabowo di situ begitu. Saya rasa bahwa daripada tidak mencalonkan diri mending mencalonkan diri mungkin orang berspekulasi seperti itu begitu. Karena itu tersandra begitu Pak Prabowo hari ini. Kira-kira seperti itu begitu kecuali menjadi wakilnya Pak Ganjar begitu Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.